Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat Pentakosta. Hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Dan hari ini, beberapa gereja juga merayakan Hari Rioyo Unduh-Unduh. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh Kudus, kita kuat menjalani kehidupan. Dan karena Roh Kudus, pulalah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Tema ibadah hari ini, satu roh beragam karya, akan divisualisasikan dalam sebuah lukisan oleh saudara terkasih kita, Vikaris Galabara. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita untuk memasuki ibadah Pentakosta saat ini dengan menyanyikan Kidung Pasaman Jawi 289. Saudara-saudara, hari ini kita telah memasuki akhir dari masa Raya Paskah tahun 2020. Untuk itu, marilah kita memuji Dia atas penyertaan Roh Kudus yang telah menuntun perjalanan gerejanya. Bagai angin yang menghembuskan nafas kehidupan, Engkau telah menyertai kami. Bagai lidah api yang membakar hati kami, Engkau telah menyemangati kami. dengan perkataan yang telah mempersatukan umat, Engkau telah satukan kami. dengan kasih yang menembus batas suku dan bangsa, Engkau telah mengasihi kami. dengan kuasa yang menguatkan mereka yang lemah, Engkau telah menguatkan kami. sebab pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam damai, salam damai, damai Kristus besertamu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Api mula membakar jiwaku sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Syukur padamu Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Saestu kathah sanget yayasan paduka menika, duh Yehuwa. Sedaya wau sami paduka titahaken kelayan kawicaksanan. Saindenging bumi kebak ing titah paduka. Lah menika samudra ageng lan wiyar tebanipun. Ing riku kemruwet kewan-kewan ageng alit tanpa wicalan kathahipun. Ing riku kapal-kapal sami lelayaran saha lewiatan ingkang paduka titahaken paduka damel lelangen. Sedaya sami ngajeng-ajeng dhateng paduka supados kaparingan tedha ing wancinipun. Menawi paduka paringaken lajeng tinampenan yen paduka ngegaraken asta paduka sedaya sami katuwukaken ing kasaenan. Menawi paduka nyingitaken wedana paduka sedaya sami gragapan. Menawi paduka mundhut nyawanipun lajeng sami pejah lan wangsul dados lebu malih. Menawi paduka maringaken roh paduka lajeng sami tumitah saha lumahing bumi paduka dadosaken enggal. Kaluhuraning Sang Yehuwah langgenga ing salawase. Pangeran Yehuwah karenana marga saka pakaryane. Panjenengane kang mirsani bumi ndadekake gumetere. Gunung-gunung kaasta banjur ngwetokake kukus. Sak jeku urip aku arep ngidung kagem Sang Yehuwah. Sak lawase aku ana, aku arep ngidung mazmur. Kunjuk marang Gusti Allahku. Muga anggonku gagas-gagas ana ing ngarsane iki kapireng ing panjenengane. Aku bakal tansah bungah-bungah marga saka Pangeran Yehuwah.
Para wong dosa ing bumiku cik ben tumpes, lan para wong duraka cik ben ora ana maneh. He nyawaku, ngluhurna asmane Pangeran Yehuwah. Haleluya. Marilah kita datang kepada Allah yang kudus dengan menyadari keberadaan kita. Roh Kudus, Engkau tercurah untuk menyatukan kami. Engkau tercurah untuk menuntun hidup kami. Engkau tercurah untuk memulihkan martabat kami. Ampuni kami kalau kami justru senang membangun tembok pemisah antara yang satu dengan yang lain. Ampunkan kami karena keserakahan kami membuat martabat sesama kami menjadi tercabik-cabik. Tuhan yang Maha Baik, penyertaan-Mu tiada lepas dalam hidup kami. Hari-hari kami tiada lepas dari kebaikan-Mu. Namun, kami seringkali seperti orang kaya dalam perumpamaan yang berlagak tidak membutuhkan-Mu. Ajar kami untuk berusaha menjadi kaya akan harta surgawi, kaya dalam kebaikan, kaya dalam kerendahan hati, dan kaya dalam iman. Tuhan, Engkau mempercayakan kepada kami untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu melalui gereja. Penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan gereja dari waktu ke waktu. Namun, seringkali kami tidak setia pada tugas panggilan. Kesulitan dan tantangan seringkali melemahkan semangat kami. Ampuni kami ya Tuhan. Menyanyikan kasih selamat yang tak
Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayatnya yang ke-14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah. Sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bacaan petunjuk hidup baru terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat 3b sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Hari ini kami diperkenankan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran ini menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berbicaralah untuk kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini diambilkan dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menggembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Kristus, berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Semoga kita semua dilimpahi oleh berkat Tuhan. Seringkali orang mengatakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kasih sayang akan berubah. Berubah menjadi lebih luas dan lebih mendalam. Contohnya saja, ketika pacaran atau mungkin awal-awal menikah, seringkali masih mengungkapkan "aku cinta kamu" kepada pasangan. Atau mungkin sering-sering memberikan hadiah, memberikan kejutan dan lain sebagainya. Tetapi ketika mungkin 25 tahun menikah atau bahkan 50 tahun, sudah tidak sesering lagi mungkin mengatakan "aku cinta kamu". Karena kesannya ketika mengatakan "aku cinta kamu", jadinya gombal mukio begitu ya. Dan juga mungkin sudah tidak lagi sering memberikan hadiah-hadiah. Karena ketika memberikan hadiah dikira ada apa-apa, ini kamu pasti ada apa-apanya nih. Mau minta apa nih, dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti ketika sudah lama menjalin relasi atau sudah lama menikah dengan sikap-sikap yang demikian, bukan berarti di dalam relasi tersebut tidak ada cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang menjadi luas dan lebih mendalam. Tidak selalu dengan kata-kata "aku cinta kamu", tetapi dengan kesetiaan, dengan kerja keras, saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Cinta dan kasih sayang bergerak secara dinamis. Cinta dan kasih sayang tidak bisa dibatasi hanya dalam satu bentuk saja. Ia mewujud dengan warna-warna yang beragam dan indah. Jika kita memahami karya keselamatan Allah adalah cinta kasih, maka cinta kasih dalam karya Allah itu pun juga bergerak dinamis. Bacaan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 rasanya juga ingin menunjukkan hal tersebut. Terkait dengan karya kehidupan Allah dalam diri Tuhan Yesus. Karya kehidupan Allah yang terpusat di dalam diri Tuhan Yesus ini bergerak lebih luas, tidak terbatas pada ruang dan waktu, tidak terbatas pada kedagingan Yesus saja.
Diceritakan dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-19, bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah para murid. Di dalam sebuah ruangan mereka merasa ketakutan dan merasa khawatir, mereka mengunci diri. Dan peristiwa hadirnya Tuhan Yesus di tengah-tengah para murid, di tengah-tengah ruang yang tertutup, merupakan peristiwa yang tentunya sangat mengejutkan bagi para murid. Sang guru yang mereka lihat menerima siksaan, penderitaan, bahkan mati, jasadnya dikuburkan dan juga bangkit, kini telah melampaui batasan ruang dan waktu. Dan kehadirannya, ia tak segan-segan untuk memberikan salam damai sejahtera. Di tengah ketakutan, kekhawatiran, salam damai sejahtera menembus itu semua, hadir di tengah-tengah para murid. Damai sejahtera Kristus menjadi dasar pengutusan para murid. Dan hal ini terlihat dalam ayat 21. Yesus kembali menyapa murid-murid yang kedua kalinya dan disambung dengan pengutusan para murid. Damai sejahtera Kristus juga membawa transformasi kehidupan. Yesus menghambusi para murid dan mereka pun menerima Roh Kudus di ayat yang ke-22. Penghembusan bukan hanya sekedar menjadi cara Yesus untuk mencurahkan roh, jadi caranya Yesus memberikan roh itu dengan dihembusi, tidak hanya sekedar caranya saja, tetapi penghembusan merupakan simbol bahwa Roh Kudus itu memberikan daya kehidupan dan kekuatan kepada mereka, kepada para murid untuk bersaksi. Para murid yang tadinya ketakutan, khawatir, dan mereka hanya mengikut Yesus gitu ya. Kini setelah menerima Roh Kudus, mereka menjadi saksi dan pewarta kabar baik dengan semangat dan kekuatan dari Roh. Roh Kudus adalah sebuah daya cinta kasih Allah yang dinamis, yang tidak dibatasi dan didefinisikan dalam satu bentuk saja. Melalui Roh Kudus, Allah berkarya lebih luas dan lebih mendalam, merasuk dalam setiap insan dengan cintanya, bersedia menjadi bagian dari perutusan Allah. Meresap dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam setiap celah-celah kehidupan kita, setiap karya cinta kasih yang dilakukan di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang mengungkapkan ora et labora, berdoa dan bekerja. Tentu berdoa dan bekerja itu baik, tetapi Habermas mengatakan bahwa hakikat manusia adalah komunikasi. Karena manusia itu adalah memang berkomunikasi. Tidak dapat manusia hidup sendiri, melainkan manusia harus berkomunikasi dengan yang lain. Sehingga dengan doa, tetapi dibalut dengan komunikasi yang baik, tentu ada kerja yang luar biasa, yang akan terwujud dan terjadi. Saya percaya ketika dengan komunikasi, Roh Tuhan yang hadir dalam Pentakosta, menguatkan dan akhirnya menjadikan sebuah karya yang besar bagi umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat yang keempat, diungkapkan bahwa Tuhan memberikan bahasa-bahasa lain. Artinya apa? Sangat dipahami bahwa Allah memahami hidup manusia. Tanpa bahasa, tanpa komunikasi, manusia tidak bisa hidup. Maka dengan bahasa-bahasa lain Allah memberikan karyanya. Supaya apa? Supaya karya Allah terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tidak hanya bagi orang Yahudi, melainkan juga bagi banyak orang. Karya Allah harus terjadi. Melalui komunikasi yang baik, karya Allah harus diwujudkan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Allah telah memberikan Roh Kudus-Nya, mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk saya dan saudara. Maka kita terpanggil juga untuk berkomunikasi, untuk mewujudkan cinta kasih Allah dalam karya yang besar. Dalam Pentakosta 2020 ini, kita bersama-sama merayakan dalam satu klasis. Dalam satu klasis 16 gereja, ada 5 tempat yang berbeda. Ada di kota Surakarta, ada di
di Sragen, ada di Karanganyar, ada di Yogyakarta, bahkan ada di Kebumen. Kita tersebar dari banyak tempat dan gereja. Masing-masing gereja punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Masing-masing gereja punya pelayan yang tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi mari kita wujudkan cinta kasih Allah melalui karya yang besar. Dengan segala perbedaan-perbedaan yang ada, dengan segala sesuatu yang ada pada kita, mari kita wujudkan, yaitu apa? Karya Allah. Mari kita membangun komunikasi bersama-sama. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pencurahan Roh Kudus mewujudkan karya yang besar. Dan ini pun juga diperingati oleh orang-orang percaya. Dengan simbol yang ada di depan kita. Ada buah-buah yang akhirnya dapat dipetik. Karya harus bisa dipetik pula. Karya kita sebagai umat percaya juga harus bisa dipetik, bisa dirasakan oleh banyak orang. Bukan hanya untuk komunitas kita, yaitu orang percaya, tetapi juga untuk dunia. Terlebih lagi saat ini kita bersama-sama merasakan karena pandemi corona, kita beribadah bersama-sama di rumah. Mari kita mewujudkan bela rasa kita, mewujudkan perhatian kita bagi dunia yang sedang sakit ini. Dengan menahan diri, dengan melakukan sesuatu yang mungkin tidak lazim yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi mari sebagai umat percaya kita mewujudkan cinta itu. Supaya apa? Karya kita juga berbuah dan dinikmati banyak orang. Roh Kudus menguatkan kita dan Roh Kudus sendiri yang akan menolong kita. Akhirnya saudaraku, semua karya harus menuju kepada Levinas, yaitu kemerdekaan, damai sejahtera, pertolongan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari melalui pencurahan Roh Kudus, kita berkomunikasi dan mewujudkan karya yang memerdekakan bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan bersama-sama menyanyikan Aku Percaya dengan bangkit berdiri. Dipersilakan untuk duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami mendapatkan kesempatan untuk bercerita kepada Tuhan. Bercerita tentang keadaan kami di Indonesia, meluas di dunia ini. Ada pengalaman kedukaan, ada pengalaman kehilangan, ada luka fisik, luka batin, bahkan luka sosial. Tapi ada sukacita yang kami alami juga ketika mengingat ada banyak saudara kami yang disembuhkan dari virus corona. Menjadi penanda Allah terus bekerja bagi kami. Kami memiliki pengharapan karena Allah menciptakan semuanya baik, bahkan sungguh amat baik
maka kami diyakinkan bahwa semuanya akan berjalan dalam kendali Tuhan dan bermuara kepada kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan. Kami semua berhimpun, gereja-gereja Kristen Jawa Klasi Solo. Kami berhimpun bersama dengan jemaat-jemaat yang tersebar dimanapun juga, memohon belas kasihan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan dengan satu pengharapan bahwa Allah sedang bekerja, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pengharapan kami akan semakin kokoh. Rantai penyebaran virus corona kami hadapi dengan rantai solidaritas yang terus kami bangun. Untuk itu Bapak, mampukan pemerintah negara kami berpikir dengan jernih, mengendalikan situasi, semuanya dikendalikan, dan ada kemajuan-kemajuan yang dapat kami alami bersama-sama. Kami warga jemaat Tuhan di Klasi Solo, dalam karunia Roh Kudus kami mengalir bersama dengan kuasa Roh Kudus, mengalir bersama dengan kehendak-Mu, mengalir bersama dengan daya Roh Kudus, kami dimampukan untuk berkiprah bersama-sama, sehingga kami turut ambil bagian dalam situasi yang sedang terjadi ini dan kehadiran gereja bermakna, berfaedah, dan dirasakan oleh banyak orang. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami untuk terus berbela rasa, membangun kebersamaan gereja-gereja seklasi Solo, dan kebaikan-kebaikan Tuhan nyata dalam kiprah kami. Kami menaikkan syafaat kami ini untuk Babel kelas, untuk Bawas kelas, untuk Babelsin, untuk Bawasin, dan semua lembaga yang sudah dibentuk bersama-sama menyatukan tekad, sehingga keadaan pandemik ini justru menjadi peluang kami untuk hadir, untuk berkiprah bersama mendatangkan kebaikan-kebaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menaikkan syafaat kami, bercerita kepada Allah dengan penuh pengharapan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama dengan penuh rasa sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia-Nya, segala kebaikan-Nya, dengan menghaturkan persembahan kita. Oleh karena itu bersama-sama mari kita terima firman Tuhan yang mendasarinya dari Mazmur 96 ayat 7 dan 8 yang demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Saudara, baiklah bersama-sama kita haturkan rasa syukur kita lewat persembahan dengan diiringi pujian Kawulo Bombong. KPJ 163. Kawulo Bombong Gusti, Tabe Allah kadi patuko, Sestu kawulo
menyebabkan persembahan syukur kita lewat doa. Kita berdoa. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur ya Tuhan, di ibadah khusus, ibadah Pentakosta ini, bersama-sama kami mengaturkan persembahan kami yang merupakan bagian dari berkat Tuhan di sepanjang hidup kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, berkenanlah Engkau menerimanya, memberkatinya, supaya melalui persembahan yang kami haturkan, dapat menopang kegiatan pelayanan kami bersama, sehingga semua pelayanan kami dapat mewujudkan karya demi memasyurkan nama-Mu, untuk mewujudkan kehidupan yang baik, untuk mewujudkan kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi cerminan dari persembahan hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih bagi saudara-saudara kami yang Engkau percaya untuk melolanya. Kiranya Tuhan anugerahi dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu, sehingga melalui mereka dapat diambil kebijakan yang baik untuk pemanfaatannya. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami, dan kiranya diri kami juga menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dipersilakan untuk berdiri. Terimalah pengutusan dari Tuhan. Bukalah hatimu untuk menerima Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Pujian pengutusan, ku dengar berkat-Mu turun dari Kidung Jemaat 235, bait yang pertama. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. Amin.
Selamat merayakan Pentakosta tahun 2020. Tuhan memberkati kita. Shalom semuanya. Lukisan di samping saya berjudul Cakrawala Keberagaman. Lukisan ini saya buat selama proses ibadah Pentakosta. Melalui lukisan ini saya ingin memberikan sebuah keterangan bahwa keberagaman itu sungguh sangat indah. Warna tiap warna yang menjadi satu, disitulah kita juga dapat melihat bagaimana karya Allah di tengah-tengah perbedaan. Ketika kita melihat lukisan di samping saya ini, kita dapat melihat bagaimana ada 16 simbol orang. 16 simbol orang ini menyimbolkan 16 gereja di Kelasi Solo. Di tengah-tengah keberagaman ini 16 gereja bersatu merayakan dan juga bersama beribadah Pentakosta. Pada lukisan ini kita dapat melihat juga karya Pentakosta Allah adalah karya yang membuka cakrawala keberagaman tiap orang. Tiap orang diberikan kesadaran ilahi bahwa dunia ini tidak hanya satu, tetapi keberagaman inilah yang menjadi karya Allah yang indah. Kiranya karya Allah yang beragam dapat memotivasi kita juga berkarya dengan keberagaman yang kita punya di tengah-tengah keberagaman yang ada. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.